Anjir. Negara dengan penduduk 280 juta jiwa ini ternyata dikelola oleh segelintir orang pesakitan. Para pencuri, maling, perampok, koruptor, hingga pembunuh berdarah dingin tampil sebagai penguasa sah, bernaung di balik konstitusi dan demokrasi. Mereka berhimpun, bersekongkol, lalu menamainya sebagai negara dan pemerintahan. Tampak sah, tampak terhormat, keren. Tapi tetap saja, anjir. Terlalu banyak tragedi yang menghapus wajah Indonesia sebagai bangsa beradab. Bangsa yang dulu dibanggakan karena gotong royong, toleransi, dan keluhuran budayanya, kini seperti kehilangan jiwanya. Kearifan lokal dan pranata sosial warisan leluhur yang dahulu menjadi fondasi moral, satu persatu runtuh, digantikan oleh kebiadaban yang dilegalkan. Sesama anak bangsa saling menghina, merendahkan, dan menjatuhkan. Perbedaan bukan lagi menjadi kekayaan, melainkan alasan untuk membenci dan membinasakan. Nyawa manusia kehilangan nilainya. Ia bisa melayang hanya karena uang receh, buku pelajaran, atau sekadar ketersinggungan remeh. Yang lebih mengerikan, semua itu tidak selalu terjadi secara alamiah. Ada jejak kepentingan, ada tangan-tangan tersembunyi, ada aktor-aktor di belakang layar, dan seringkali, bayang-bayang negara ikut hadir di sana, entah melalui pembiaran, pembenaran, atau bahkan keterlibatan. Ironisnya, sumber kerusakan itu justru berakar dari negara itu sendiri. Sistem yang korup, pemimpin yang hipokrit, dan masyarakat yang sengaja dilemahkan menjadi mesin penghancur peradaban. Bangsa ini dikenal religius, tetapi kehilangan adab. Para pemimpin agama, intelektual, dan tokoh masyarakat tampil suci dan berwibawa di panggung, tetapi menghilang ketika rakyat ditindas. Mereka diam ketika kezaliman terjadi. Mereka bisu ketika keadilan diperkosa. Kemiskinan dan kebodohan bukan sekadar kegagalan negara, melainkan seperti dipelihara. Struktur kekuasaan menjelma menjadi benteng kokoh yang menghalangi kesadaran kritis. Rakyat dibuat lemah, dibuat bergantung, lalu diberi bantuan sekadarnya agar tetap jinak. Bantuan tunai, sembako, dan berbagai fasilitas sesaat menjadi candu. Bukan untuk membebaskan, melainkan untuk menundukkan. Agama pun tak luput dari penjinakan. Ia direduksi menjadi sekadar ritual, dipisahkan dari peran sosial dan politiknya. Nilai-nilai pembebasan dikosongkan, digantikan dengan kepatuhan yang mematikan nalar. Feodalisme, sekularisasi, dan liberalisasi berjalan beriringan, menjauhkan manusia dari kesadaran hakikat. Negara tak lagi menjadi pelayan rakyat, melainkan berubah menjadi alat kekuasaan. Bangsa ini akhirnya kehilangan arah. Dari bangsa merdeka menjadi pasar. Dari pasar menjadi objek. Dari objek menjadi budak. Materi menjadi tujuan utama. Hedonisme menjadi ideologi. Individualisme melahirkan kartel, oligarki, dan sekumpulan elit tanpa nurani. Yang paling mengerikan, semua itu bermetamorfosis menjadi negara. Anjir, bagaimana mungkin negara diisi oleh pencuri, perampok, dan penjahat berdarah dingin, dan mereka justru dipilih, dilindungi, dan dipertahankan. Mereka berlindung di balik konstitusi. Mereka dijaga aparat bersenjata. Mereka memagari diri dengan hukum yang mereka ciptakan sendiri. Ketika hukum tak cukup, mereka menggunakan preman. Ketika kekerasan tak cukup, mereka menggunakan propaganda. Mereka membayar buzzer, membeli influencer, dan mengadu domba rakyat. Sementara itu, rakyat diperah tanpa ampun. Pikiran mereka dikendalikan. Tenaga mereka dihisap. Penghasilan mereka dirampas. Semua dilakukan secara sah. Atas nama undang-undang. Atas nama pajak. Atas nama negara. Rakyat dipaksa patuh, bahkan ketika hak-haknya dirampas. Dan rezim itu berdiri tegak, tanpa rasa malu. Inilah tragedi terbesar bangsa ini. Negara yang seharusnya melindungi, justru melukai. Negara yang seharusnya melayani, justru menindas. Negara berubah menjadi predator bagi rakyatnya sendiri. Anjir. Sekali lagi, anjir.